Baik, alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya, karena memang pertemuan dimulai jam 7. Ini saya posisinya di Depok, ya dekat UI, anterin mahasiswa lomba gimnastik, ya. Eh, Besok baru pembukaan. Nanti ada jadwal pertandingan, Kamis atau Jumat. Terus Sabtu baru pengumuman juaranya. Mudah-mudahan Pens akan juara. Amin, amin. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung saja ke materi. Ke materi yang sempat kita tunda di hari Senin, yaitu mapping dari RD ke tabel. Atau konseptual to physical model. Kalau yang di awal atau di pertemuan 1 di tatap muka dan pertemuan 2 di kuliah online, itu kita membahas masalah konseptual RD. Itu masih bisa diimplementasikan ke dalam database. Ya, harus kita konversi ke physical model. Baik, di slide saya ini nanti akan saya jelaskan beberapa algoritma. Ada setidaknya 6 kalau nggak salah algoritma untuk memetakan atau mentranslate dari konseptual ke fisikal. Algoritma pertama kita lihat sistemnya. Untuk setiap entitas kuat, buat tabel baru. Jadi entitas kuat itu akan menjadi tabel yang memasukkan semua atribut sederhana atau simple atribut. Jadi dia akan terbentuk tabel, ya, entitas kuat itu, dan atribut sederhananya itu masuk dalam tabel tadi. Nah, atribut itu jadi apa? Jadi field, ya, jadi kolom-kolomnya atribut itu. Lalu kalau ketambahan atribut komposit. Atribut komposit itu seperti halnya kalau Anda punya atribut nama, itu bisa dipecah nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Maka yang diambil itu bukan nama, tapi sudah pecahannya, ya, atau atribut sederhananya. Contohnya adalah nama depan, nama tengah, belakang, itu yang jadi field-fieldnya. Lalu pilih salah satu key atribut dari entitas kuat sebagai primary key. Ya, memang nanti ada kalanya dalam satu buah entitas kuat itu punya lebih dari satu key atribut, tapi itu sangat jarang terjadi. Ya, biasanya dalam satu entitas kuat itu biasanya ya hanya satu lah key atributnya. Maka itu kita jadikan primary key. Kalau key yang terpilih merupakan komposit, ya, pecahan tadi, maka seluruh atribut sederhananya, ya. Jadi misalnya tadi nama depan, nama tengah, nama belakang itu digabung jadilah key atributnya, maka seluruh atribut sederhananya itu menjadi primary key. Ya, karena dalam primary key atau key atribut itu bisa gabungan dari beberapa kolom. Ini contohnya, ya. Jadi ada entitas kuat, pegawai, ini pasti jadi tabel pegawai. Kemudian ada key atribut, maka key atributnya ini itu menjadi primary key, ya, nomor KTP. Jenis kelamin, alamat, dan gaji itu pasti akan menjadi field. Dan komposit, yaitu nama depan, inisial, dan nama belakang, ini yang menjadi field-nya, bukan nama. Ya. Jadi yang atribut sederhananya ini yang menjadi field. Oke, itu kemudian algoritma 2. Algoritma 2 untuk setiap entitas lemah, ya, yang dimiliki oleh entitas kuat,
maka entitas lemah itu juga akan menjadi tabel baru. Ya, entitas lemah menjadi tabel baru. Lalu statement yang kedua, tambahkan pada entitas lemah foreign key yang diambil dari primary key dari entitas kuat. Ya, jadi di entitas lemah di tabelnya itu tidak punya primary key karena dia nggak punya key atribut. Adanya adalah foreign key. Foreign key itu diambil dari primary key entitas kuatnya, dikopikan saja entitas kuatnya ke entitas lemah. Primary key-nya jadilah dia foreign key. Primary key yang dibentuk merupakan gabungan primary key entitas kuat dan partial key dari entitas lemah jika ada. Ada partial key, ya. Atau key di sebagian lah istilahnya. Ya. Itu partial key ini bisa kita pelajari di bab normalisasi. Contohnya ini ya, ada entitas kuat pegawai, ada entitas lemah tanggungan. Ya, di tanggungan tidak punya entitas atribut. Nah, sehingga apa? Tanggungan ini jadi tabel, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan, ini jadi field. Nah, kemudian karena dia berelasi ke pegawai, maka harus dikopikan ya ke atributnya entitas kuat yang nomor KTP ini, tapi sebagai foreign ya. Nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan. Jadi kalau foreign key itu nanti biasanya bisa berulang. Nomor KTP yang dimasukkan bisa berulang. Ya. Dan boleh nol kalau foreign. Oke, kita lanjut. Kemudian sebelum kita ke algoritma 3, ini sudah saya jelaskan juga, ada partisipasi total dan parsial. Partisipasi total adalah sebuah entitas yang bergantung penuh pada relasi. Kalau yang sebagian, itu adalah sebuah entitas yang tidak bergantung penuh pada relasi. Ya, jadi contohnya, ini sudah saya contohkan juga. Misalnya, setiap departemen mempunyai seorang manajer. Apakah dapat dipastikan setiap departemen mempunyai seorang manajer? Ya. Kalau dipastikan ada atau pasti ada, ya, jadi satu departemen pasti mempunyai seorang manajer, maka disebut sebagai partisipasi total. Kalau misalnya di sini kita balik, ya seorang manajer itu apakah memimpin satu departemen? Ya, kalau tidak, berarti dia dikatakan partisipasi sebagian. Ya, jadi tidak semua data itu punya gandengan di entitas yang lain, ya, maka dia dikatakan partisipasi sebagian. Dan contoh yang saya contohkan di minggu yang lalu, bahwa kalau misalnya satu mata kuliah itu pasti ada yang ngajar, berarti mata kuliah dengan dosen itu partisipasi total. Tapi kalau dibalik, apakah setiap dosen itu pasti mengajar mata kuliah? Kalau misalnya jawabannya tidak, ya berarti sebagian. Nah, ini contohnya, contoh yang lain. Jadi, pegawai employee atau memimpin departemen. Tidak semua pegawai yang mengatur departemen. Tidak semua pegawai di sini entitasnya lemah, ditandai dengan tanda relasinya single. Ya. Tapi kalau kita balik, departemen, setiap basis data di departemen itu pasti mempunyai manajer, ya pasti. Tidak ada data di departemen tidak mempunyai manajer, ya. Maka dapat dipastikan ya partisipasi total. Tandanya relasinya adalah double. Oke, berikutnya pegawai bekerja di departemennya. Setiap pegawai itu dipastikan dia bekerja di departemen, maka partisipasi total. Ini apakah departemen itu pasti punya pekerja ya?
Kalau pasti juga akan dibuat total seperti itu. Sehingga dari penjelasan sebelumnya, ini untuk menjelaskan dari algoritma 3. Jadi di situ ada keterangannya untuk setiap relasi one-to-one antara entitas kuat 1 dan entitas kuat 2. Ya. Nah, ini ada clue-nya. Jika sama-sama merupakan partisipasi total, pilih salah satu. Anda boleh pilih yang entitas 1 atau entitas kuat 2. Pilih salah satu saja. Ya. Tambahkan semua simpel atribut dari entitas yang lain. Artinya apa? Yang jadi tabel itu cuma satu, deh. Yang jadi tabel cuma satu. Anda boleh entitas kuat 1 jadikan tabel, atau entitas kuat 2 jadikan tabel. Jadi pilih salah satu, jadikan tabel. Ya. Kemudian, semua simpel atribut dari entitas yang tidak Anda jadikan tabel, itu semua dipindah, ya, kuat yang Anda jadikan tabel. Kalau sama-sama parsial, maka dua-duanya jadi tabel. Entitas kuat 1 jadi tabel, entitas kuat 2 jadi tabel. Lalu pilih salah satu, kemudian atribut dari entitas yang lain yang tidak Anda pilih, itu Anda kopikan ke entitas yang Anda pilih. Ya, jadinya foreign key, ya, entitas atau key atribut yang Anda pilih. Ya. Nomor 3, kalau salah satu merupakan partisipasi total, jadi yang lain itu adalah partisipasi, maka tambahkan foreign key dari primary entitas yang lain. Jadi di sini, pilih yang berpartisipasi total dulu. Pilih yang total, untuk yang parsial pindahkan ke atributnya ke partisipasi total. Dan entitas kuat yang mempunyai partisipasi total. Kemudian key yang Anda pindah tadi jadinya foreign key. Lalu kalau ada simpel atribut di relasi, maka tambahkan ke tabel yang Anda pilih tadi. Nah, ini kaitannya dengan algoritma 3, di mana hubungan adalah relasi one-to-one. Ya, relasi one-to-one. Contohnya ini, satu pegawai mengepalai satu departemen. Ya, satu departemen dikepalai oleh satu pegawai. Nah, tadi ada langkahnya, apakah semua pegawai itu pasti mengepalai departemen? Jawabannya kan tidak, berarti di sini adalah sebagian. Tandanya adalah di depan di sini, 0. Ya, kalau 0 di depan, itu berarti menandakan dia adalah partisipasinya. Partisipasinya adalah sebagian. Kemudian satu di belakangnya ini adalah hubungan rasio kardinalitasnya, hubungan one-to-one, ataukah one-to-many, ataukah many-to-many. Nah, kebetulan hubungannya adalah one-to-one. Kemudian, apakah setiap baris di tabel departemen itu pasti mempunyai pegawai? Ya. Apakah pasti? Kalau iya, ya, karena di sini dipastikan setiap baris data di departemen itu pasti mempunyai pegawai, maka partisipasinya adalah partisipasi total. Nah, hubungannya one-to-one. Kalau yang partisipasinya totalnya ini cuma satu, maka yang Anda pilih itu yang mana? Anda pilih yang tabel departemen, ini dua-duanya jadi tabel deh. Ya, tabel ini jadi tabel pegawai, ini jadi tabel departemen. Pilih yang partisipasi total departemen, kemudian ke atribut dari entitas parsialnya Anda kopikan ke dalam entitas yang mempunyai partisipasi total. Jadilah dia foreign key. Ya. Kemudian kalau misalnya ada simpel atribut di relasi, itu juga akan dipindah ke entitas yang mempunyai partisipasi total.
Itu algoritma 3 mengenai hubungan one to one. Berikutnya adalah algoritma 4. Ya, algoritma 4 ini membahas hubungan one to many. One to many. Maka pilihlah yang memiliki derajat many atau derajat maksimum. Ya, tambahkan sebuah foreign key dari primary key entitas lain yang Anda anggap derajat relasi 1. Tambahkan pula seluruh simple atribut tersebut ke entitas kuat yang derajat maksimum. Ini contohnya. Hubungannya di sini adalah one to many. Kalau one to many, Anda tidak perlu menaruh atau menuliskan parsialnya, ya, hubungan parsialnya. Jadi one to one saja. Karena di sini yang Anda pilih adalah sisi many. Ya. Anda pilih yang memiliki derajat maksimum. Ya, jadi ini kalau kita baca, satu pegawai hanya bekerja untuk satu departemen. Satu departemen itu banyak pekerjaan. Itu cara membacanya. Sehingga di sini ini dua-dua jadi tabel ya, dua-duanya jadi tabel. Tabel departemen ada, tabel pegawai ada. Nah, di tabel pegawai itu nanti ditambahkan foreign key dari keyword yang memiliki derajat 1. Ini ada nomor det di sini. Kemudian kalau ada entitas lemah di relasi, bukan entitas lemah. Kalau ada simple atribut di relasi, maka pindahkan juga ke derajat atau entitas kuat yang memiliki derajat maksimum. Makanya isi nama pekerja masuk ke tabel pegawai. Ini algoritma keempat. Berikutnya algoritma kelima. Untuk setiap relasi MN atau untuk hubungan many to many antara entitas kuat 1 dengan entitas kuat 2, maka di sini nanti akan jadi 3 tabel, deh. Ya. Tabel pertama adalah entitas kuat 1, tabel kedua entitas kuat 2. Tabel yang ketiga yang mana? Tabel ketiga relasinya. Jadi relasi itu bisa jadi tabel kalau hubungannya adalah many to many. Keterangan nomor 2, tambahkan seluruh simple atribut dari relasi tersebut. Ya, jadi kalau ada simple atribut di relasi, maka tambahkan itu ke dalam tabel hasil hubungan many to many antara entitas kuat 1 dan entitas kuat 2. Tambahkan pula foreign key yang diambil dari primary key masing-masing entitas yang direlasikan. Jadi dia akan mengambil dari atribut masing-masing entitas kuat, jadikan apa? Foreign ke dalam tabel hasil relasi. Lalu primary key dari relasi itu yang mana? Ya, gabungan antara foreign key ya, dari entitas kuat 1 dan entitas kuat 2. Nah, contohnya adalah seperti ini. Satu pegawai itu memiliki banyak proyek atau bekerja pada banyak proyek. Kemudian satu proyek itu banyak pekerjaannya, maka hubungannya adalah many to many. Nah, di sini ada juga simple atribut namanya lamadan. Pegawai dan proyek ini pasti menjadi tabel, ya. Kemudian relasinya ini, ya, ini kalau hubungannya many to many, maka dia akan juga menjadi tabel. Isinya apa? Isinya adalah primary key dari masing-masing entitas kuatnya atau entitas yang relasi, yaitu nomor KTP dan nomor proyek. Lalu lama-jam ini adalah dari simple atribut di relasi. Nah, ini adalah langkah ke-5. Oke. Lalu berikutnya adalah algoritma 6. Ya, algoritma 6 untuk setiap multi value atribut buat tabel baru. Ya.
Itu maksudnya multi value atribut itu misalnya Anda punya atribut ijazah, ya. Ijazah Anda nanti isinya banyak, mau ijazah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ya, ataupun multi value atributnya hobi. Anda biasanya hobinya lebih dari satu. Ya, nggak mau biasanya kalau cuma hobinya cuma satu, biasanya lebih dari satu. Ya, misalnya hobi olahraga, hobi mancing, ya, ya tulis. Ya. Kemudian tambahkan seluruh simpel atributnya. Jadi kalau multi value atribut itu nanti atributnya jadi tabel. Jadi tidak hanya entitas kuat, tidak hanya relasi saja yang bisa jadi tabel. Di sini atribut pun bisa jadi tabel asalkan dia hanya tipenya adalah multi value atribut. Kemudian tambahkan seluruh simpel atributnya. Tambahkan pula primary key entitas kuatnya. Ya, seakan-akan multi value atribut adalah entitas lemah. Primary key merupakan gabungan dari seluruh attributnya. Lanjut. Ini contohnya. Jadi dalam sebuah departemen ini punya alokasi lebih dari satu. Jadi biasanya nanti dipecah jadi nomor dep sama lokasi. Nah, maaf. Jadi kalau simple multi value atribut di sini Anda tidak memecah lagi, tetapi langsung saja multi value atribut ini jadikan sebuah tabel. Jadi sebuah tabel Anda boleh namakan sama dengan nama atributnya lokasi, isinya adalah primary key ya dari entitas kuatnya ya nomor departemen dan lokasi itu sendiri. Ya, jadi nanti Anda bisa menuliskan nomor departemen ini. Satu, lokasinya pertama di SBY. Kedua, nomor depnya satu tetap ya. Lokasinya adalah di Malang misalnya. Ya, jadi itu ada di sekalian. Contoh materi ya atau beberapa algoritma yang bisa saya ajarkan ke Anda. Jadi Anda cukup menghafalkan 6 algoritma tadi untuk mapping ya, mapping ERD konseptual ke fisikal. Nah, ini kalau adik-adik tadi ini kan ada ERD perusahaan yang konseptual ya, ada pegawai, departemen, proses tanggungan. Nah, ini kalau di mapping jadi fisikal itu ada di slide berikutnya. Di sini pegawai itu punya field apa saja ya. Kemudian departemen ya itu juga punya field apa saja. Nah, kemudian tabel proyek, lalu tabel tanggungan dan seterusnya sampai terakhir. Baik adik sekalian, itu materi kita untuk hari ini. Mungkin ada yang tanyakan dulu adik sekalian dari beberapa algoritma yang mana yang kurang jelas, silakan. Ya, silakan ditanyakan, bisa ngetik saja, enggak apa-apa di chat atau tanya langsung via mikrofon boleh.
Errornya apa deh ya? Nggak bisa login. Dosen jaga, oh, nggak bisa masuk. Itu loginnya akan keblokir. Contohnya siapa? NRP nomor berapa? Saya cobanya. Ke dosen jaga. NRP-nya cobanya apakah bisa masuk ke dosen jaga? Sebelum saja NRP-nya berapa? Nah, cobanya sekarang. Oke, tunggu ya. Oh iya, nggak bisa. Bener. Satu yang atas tadi yang nggak usah semua, Dek. Enertas itu saya coba nggak bisa masuk ya. NRP yang 32. Itu sejak kapan, Dek? Barusan hari ini. Oh iya, iya. Bentar ya, tak cek dulu apa servernya. Kalau login di online.mis bisa nggak? Online.mis bisa nggak? Login, kalau login ke situ bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Oh, sebentar, sebentar, tak coba lagi.